pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Reza Emilia dan saya Alfi Sarid dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Mudik Bakahuni Merak satu harga dan dapat diskon. Positif HIV 333 warga di terapi ARV. BPJN target 3 ruas jalan nasional bebas lubang H-10 Lebaran. 8 anak dan lansia diduga keracunan menu MBG Ramadan. Pemirsa, PT ASDP Indonesia Ferry atau Persero resmi memberi diskon tarif penyeberangan dan menerapkan skema single tarif atau tarif tunggal selama periode angkutan Lebaran 2026. Diskon dan single tarif berlaku selama 20 hari, mulai 12 hingga 31 Maret 2026. Kebijakan ini mencakup 14 pelabuhan dan berdampak pada 7 lintasan penyeberangan, baik layanan reguler maupun ekspres, termasuk Bakahuni Merak. Kebijakan stimulus berupa diskon tarif penyeberangan dan skema single tarif selama periode angkutan Lebaran 2026 tersebut merupakan tindak lanjut dari surat keputusan bersama lintas kementerian dan lembaga terkait pengaturan lalu lintas dan layanan penyeberangan saat Lebaran, serta surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengenai penerapan tiket satu harga atau dynamic pricing pada lintasan utama Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakahuni. Program stimulus diberlakukan selama 20 hari mulai 12 hingga 31 Maret 2026. Kebijakan ini mencakup 14 pelabuhan dan berdampak pada 7 lintasan penyeberangan, baik layanan reguler maupun ekspres. Total kebutuhan anggaran stimulus mencapai 35,55 miliar. ASDP memperkirakan kebijakan ini akan memberi manfaat langsung kepada 403.487 penumpang dan 945.501 kendaraan, atau setara sekitar 2,4 juta orang, berdasarkan asumsi konversi jumlah penumpang di dalam kendaraan. Stimulus diberikan dalam bentuk diskon 100% tarif jasa ke pelabuhan, yang secara rata-rata setara 21,9% dari total tarif tiket penyeberangan. Diskon berlaku di sejumlah lintasan strategis nasional, yakni Merak Bakahuni reguler dan eksekutif PP, Ketapang Gilimanuk PP, Lembar Padangbai PP, Kayangan Pototona PP, Tanjung Uban Telaga Punggur PP, Ajibata Ambarita PP, serta Sape Labuhan Bajo PP. Kebijakan ini terbatas bagi penumpang pejalan kaki dan kendaraan penumpang. Pada layanan reguler, stimulus berlaku untuk pejalan kaki, kendaraan golongan 2 dan golongan 4A. Sementara pada layanan eksekutif, diskon diberikan bagi pejalan kaki dan kendaraan golongan 2. Selain diskon, ASDP juga menerapkan kebijakan single tarif khusus lintas Merak Bakahuni. Skema ini berlaku pada 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, hingga 20 Maret 2026 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat untuk keberangkatan dari Merak. Sementara dari Bakahuni diberlakukan pada 23 Maret 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam periode tersebut, tidak ada perbedaan tarif antara layanan reguler dan ekspres. ASDP menyamakan tarif eksekutif dengan tarif reguler.
untuk menumpang pejalan kaki dan kendaraan penumpang sebagai bagian dari strategi pengendalian trafik. Pola operasional dermaga juga disesuaikan. Pengguna jasa akan dilayani berdasarkan penempatan kapal dan dermaga yang telah ditetapkan. Selama masa tarif tunggal tidak tersedia pilihan layanan berdasarkan frekuensi waktu, melainkan mengikuti pengaturan operasional demi kelancaran arus penyeberangan. Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan kebijakan stimulus dan tarif tunggal merupakan bagian dari strategi nasional pengelolaan trafik dan peningkatan pelayanan publik saat mudik. Melalui stimulus dan single tarif, ASDP ingin memastikan mudik Lebaran 2026 berlangsung lebih tertib, terjangkau, dan lancar. Ini bentuk kolaborasi pemerintah dan BUMN untuk menghadirkan perjalanan yang aman, sekaligus meringankan beban masyarakat. Corporate Secretary ASDP Windy Andale menambahkan pihaknya telah menyiapkan langkah pendukung mulai dari kesiapan sistem tiket, sosialisasi kepada pengguna jasa hingga koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. ASDP juga mengimbau masyarakat memesan tiket lebih awal melalui aplikasi Verizi yang dapat diakses sejak H-60 sebelum keberangkatan. Tiket akan dikirim melalui WhatsApp maupun email dengan dukungan pembayaran digital. Pengguna jasa diwajibkan sudah memiliki tiket sebelum tiba di pelabuhan, melakukan perjalanan sesuai jadwal pada tiket, serta memastikan data dan identitas diisi lengkap dan benar demi mendukung kelancaran layanan selama angkutan Lebaran 2026. Dari Jakarta, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung berhasil mencatatkan capaian luar biasa dalam pelaksanaan screening HIV sepanjang tahun 2025. Dari target 30.108 orang yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, realisasi screening mencapai 35.698 orang atau sekitar 115% dari target yang ditetapkan. Dari hasil screening tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menemukan sebanyak 333 kasus positif HIV. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Muhtadi Arsyad Temenggung mengungkapkan bahwa screening difokuskan pada kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori sasaran pelayanan minimal. Dari hasil screening tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menemukan sebanyak 333 kasus positif HIV. Muhtadi menambahkan kelompok ibu hamil menjadi yang paling banyak menjalani pemeriksaan, dengan tujuan utama mencegah penularan HIV dari ibu ke anak. Untuk yang terkonfirmasi positif HIV, Dinas Kesehatan langsung memberikan terapi antiretroviral atau ARV yang berfungsi untuk menekan perkembangan virus dalam tubuh. ARV tidak menyembuhkan HIV, tetapi dapat melemahkan virus sehingga kualitas hidup pasien tetap terjaga dan penularan dapat ditekan. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung Ade Utami Ibnu menyampaikan keprihatinannya atas tingginya angka pengidap HIV di daerah pemilihnya. Ade Utami menilai kasus yang terungkap saat ini bisa saja hanya merupakan permukaan atau fenomena gunung es. Menurutnya masih ada potensi kasus yang belum terdeteksi karena belum dilakukan tes. Pertama, dengan data itu kita sangat prihatin sekali. Bisa jadi itu pun mudah-mudahan tidak ya, puncak gunung es. Artinya yang kelihatannya segitu karena di tracing kan, di tes kan. Bisa jadi ada juga yang nggak dites. Jadi dengan peristiwa itu kita harus melakukan pencegahan sejak dari akarnya. Mungkin pulang riset yang bebas, atau mungkin penyimpangan seksual, dan itu musuh besar, itu kriminal. Karena itu ini tugas semua. Ya. Karena itu DPRD Provinsi Lampung mendorong pemerintah daerah bersama pihak terkait untuk lebih serius melakukan pencegahan dan pengawasan, agar kasus tidak terus meluas dan menjadi persoalan kesehatan yang lebih besar di Lampung. Anggota DPRD Lampung lainnya, Sukron Muhtar,
mengaku prihatin atas kasus HIP yang disebut telah menimbulkan korban. Menurutnya, jika hal tersebut benar terjadi, maka ini menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Sukron menegaskan pemerintah harus segera melakukan identifikasi masalah secara menyeluruh. Namun penanganan tidak boleh disertai stigma atau pengucilan terhadap korban. Korban tetap harus mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta akses layanan kesehatan yang layak. Saya berharap dengan adanya berita seperti ini, pemerintah ini bergerak cepat. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi. Jangan sampai si pelaku ini kemudian mendapatkan pengucilan di masyarakat, karena bagaimanapun dia adalah anak kita yang harus kita berikan hak perlindungan pada dia, diberikan pelajaran dan seterusnya. Jangan sampai nanti ada trauma yang begitu mendalam bagi keluarga dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya para generasi muda, agar tidak terjadi masalah yang serupa. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Pemirsa, menjelang Lebaran Idul Fitri 2026, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung menargetkan seluruh ruas jalan nasional di provinsi ini bebas lubang pada H-10. 3 ruas utama yang menjadi perhatian adalah lintas barat, lintas tengah, dan lintas timur Sumatera. Hal ini diungkap langsung oleh Kepala BPJN Lampung, M. Ali Duhari. Jelang mudik 2026, beberapa ruas jalan nasional yang ada di Provinsi Lampung kondisinya sangat memprihatinkan. Menanggapi hal itu, BPJN Lampung menargetkan seluruh ruas jalan nasional akan bebas dari lubang H-10 sebelum Lebaran. Ada 3 ruas jalan yang menjadi pokok perbaikan BPJN. Ruas tersebut yakni lintas barat, lintas tengah, dan lintas timur. Kepala BPJN Lampung, M. Ali Duhari, mengatakan perbaikan ini dilakukan agar perjalanan mudik masyarakat berlangsung aman dan nyaman, tanpa kendala akibat jalan rusak. Total panjang jalan nasional yang ditangani mencapai lebih dari 1.298 km. Perbaikan dilakukan di Jalan Soekarno-Hatta atau Bypass Bandar Lampung. Petugas menyisir jalan yang berlubang dan bergelombang, umumnya dengan diameter 10 hingga 30 cm dan kedalaman hingga 10 cm. Lubang yang ditandai kemudian dibongkar, dibersihkan, dan ditambal dengan aspal hot mix baru. BPJN juga memberikan perhatian khusus pada jalur pemudik motor dari Bakahuni menuju Bandar Lampung. Selain menambal sulam, tim rutin memantau kondisi aspal, memperbaiki drainase, dan membersihkan bahu jalan agar jarak pandang pengendara tidak terganggu. Untuk mengantisipasi kondisi darurat saat puncak arus mudik, BPJN menyiagakan posko di titik strategis, lengkap dengan alat berat dan material penambalan cepat. Dengan begitu, jika muncul lubang baru, tim dapat segera melakukan penanganan darurat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, 8 anak, salah satunya balita, serta seorang lansia di Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, diduga mengalami keracunan makanan bergizi gratis atau MBG. Para korban kini menjalani perawatan di fasilitas kesehatan setempat. 8 anak, salah satunya balita, serta seorang lansia di Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, diduga mengalami keracunan makanan bergizi gratis atau MBG. Para korban kini menjalani perawatan di fasilitas kesehatan setempat. Dugaan keracunan muncul setelah para korban mengkonsumsi menu MBG yang dibagikan oleh salah satu dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi. Satu balita yang belum bersekolah turut menjadi korban, sementara seorang lansia diduga keracunan setelah mengkonsumsi jatah MBG milik cucunya. Menu yang diduga menjadi penyebab keracunan adalah telur asin yang termasuk dalam paket MBG. Kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo sangat mendukung adanya makanan bergizi yang diprogramkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Dan puasa bukan nambah amal, nambah dosa,
MBG, singkong goreng, singkong Banten, singkong Garuda ini. Kami ini anaknya orang tani, anak SD dikasih singkong kayak gini, apa yang mau dimakan. Tahu bulat 500-an. Ini 2 biji. Kurma 1 bungkus. Nih daging segini nih. Daging apa ini? Jangan nambah dosa. Bulan puasa, aturan nambah amal. Karena apa-apa. Ini program presiden yang unggulan Pak Prabowo. Cuman ajang untuk disalahgunakan bener-bener ini. Tim Satgas MBG Kabupaten Tulang Bawang yang dipimpin Sekretaris Daerah Verly Yuledi langsung meninjau para korban di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala dan Menggala Medical Center. Menurutnya saat ini para pasien mendapatkan perawatan intensif dan kondisinya terus dipantau oleh tenaga medis. Masalah yang harus kita sama-sama benahi. Masyarakat harus proaktif dalam memantau, dalam mengawasi program BG. Dan apa yang menjadi harapan masyarakat tentunya itu harus direspon oleh SPPG. Dan kepala SPPG ini seharusnya itu harus aktif, harus betul-betul untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara baik. Sehingga menu apa saja yang disajikan itu layak kepada masyarakat. Jangan sampai kepala SPPG itu hanya formalitas. Kepala SPPG itu harus aktif melihat, harus aktif hadir di situ. Apa yang akan disajikan, apa yang akan diolah oleh SPPG itu harus diawasi dan harus dipantau secara maksimal ya. Jadi ini adalah tanggung jawab bersama, terutama tanggung jawab SPPG dan ahli gizinya juga ya. Saya minta kepada kepala SPPG, ahli gizi itu harus aktif, harus berperan aktif menjalankan fungsinya dengan baik sehingga ya menu MBG itu sesuai dengan apa yang semestinya. Jadi tidak ada lagi keluhan. Harapannya ke depan tidak ada lagi keluhan ya. Begitu. Terima kasih. Sementara itu sejumlah warga mengeluhkan penurunan kualitas MBG selama bulan Ramadan. Mereka menilai ada ketidaksesuaian menu dan menemukan beberapa makanan yang diduga basi atau tidak layak konsumsi. Warga berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi dan pengawasan lebih ketat terhadap seluruh dapur SPPG agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Tulang Bawang, Triyono dan Akifullah, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung benar-benar ingin memastikan jalan provinsi nol lubang saat mudik Lebaran mendatang. Kini giliran Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meninjau penanganan reaksi cepat ruas jalan provinsi di Pekon Ambarawa, Kabupaten Pringsewu pada Selasa 24 Februari 2026. Sebelumnya, Gubernur Mirza meninjau perbaikan jalan provinsi di Metro dan Lampung Tengah. Wagub Jihan mengatakan terdapat 2 titik penanganan pada ruas jalan provinsi Pringsewu Pardasuka. Total panjang penanganan di wilayah Pringsewu mencapai 3,8 km. Sementara pada ruas Pardasuka Pringsewu terdapat penanganan sepanjang 600 meter. Wagub Jihan menjelaskan penanganan di ruas 600 meter tersebut terbagi dalam 3 segmen. Seluruhnya telah mendapatkan penanganan sementara melalui URC sambil menunggu pekerjaan permanen dimulai yang dijadwalkan pada Maret. Semua penanganan di ruas provinsi ini dimulai dari penanganan sementara melalui URC, kemudian penambalan sementara dan penanganan permanennya akan dimulai bulan Maret. Pada kesempatan itu, Jihan juga menanggapi aksi warga yang sebelumnya menebar ikan lele di jalan berlubang sebagai bentuk protes terhadap kerusakan jalan. Menurutnya, apa yang dilakukan warga adalah bentuk aspirasi masyarakat. Kreativitas mereka dalam mengekspresikan aspirasi seperti itu menjadi momentum bagi pemerintah untuk bekerja lebih giat lagi. Atas nama pemerintah Provinsi Lampung, Wagub Jihan memastikan penanganan jalan provinsi di wilayah Ambarawa dan sekitarnya menjadi prioritas, guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, serta mendukung aktivitas perekonomian masyarakat, terutama mobilitas hari besar seperti Ramadan dan Idul Fitri. Dari Pringsewu, tim Garuda TV melaporkan.
Sejarah Islam menyimpan banyak kisah penting, dirangkum dalam 8 fakta pilihan, disajikan secara ringkas, jelas, dan informatif. Saudi Arabia juga menyebut bulan suci dengan dentuman meriam. Tradisi ini disebut Miftah al-Iftar. Sajian khusus Ramadan untuk menyelami sejarah Islam. Tradisi ini juga jadi ajang silaturahmi biar antar tetangga makin akrab. Klik 8 tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari, dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu, dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup, perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Saksikan Spiritual Journey, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Tanggal tua bukan halangan untuk tetap makan enak. Ide kuliner sederhana, hemat, dan menggugah selera. Risolnya mulai dari harga 7 ribuan aja. Gas, langsung kita beli. Dari jajan pasar hingga menu rumahan favorit. Inspirasi santapan berbuka yang mudah dan bersahabat. Kuliner tanggal tua, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulannya penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi lainnya, pemirsa, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, melantik dan mengambil sumpah janji jabatan Muhammad Zimiskil sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung pada Selasa 24 Februari 2026. Saat yang sama, Sekda Marindo juga melantik Hayudin Utomo sebagai Kepala Bidang Ketransmigrasian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Zimiskil sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Disperindak Provinsi Lampung. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung nomor 800.titik-3/6/6.04/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi Pratama. Sementara Hayudin Utomo sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Kerjasama, Pengawasan, dan Pembangunan Sumber Daya Industri pada Disperindak Provinsi Lampung. Pelantikan Hayudin berdasarkan SK Gubernur Lampung nomor 800.3.3/513-6.04/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan administrator. Marindo Kurniawan menegaskan pejabat pimpinan tinggi Pratama yang dilantik merupakan hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan secara transparan, objektif, dan kompetitif selama 2 bulan, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Marindo menekankan pejabat yang dilantik merupakan satu dari 3 nama terbaik hasil seleksi terbuka, sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam menegakkan sistem merit bagi aparatur sipil negara atau ASN. Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan kualifikasi, kompetensi, dan rekam jejak kinerja ASN sebagai pertimbangan utama dalam pengisian jabatan. Secara khusus, Marindo menyoroti peran strategis Disperindak dalam memperkuat struktur ekonomi daerah. Disperindak dinilai memiliki tanggung jawab meningkatkan daya saing industri, memperluas akses pasar, serta menjaga stabilitas perdagangan. Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta mendorong hilirisasi industri, digitalisasi perdagangan, serta memastikan kelancaran distribusi barang. Selain itu, kerjasama perdagangan antar provinsi juga perlu diperkuat guna memperluas pasar produk unggulan Lampung. Pelantikan ini juga dikaitkan dengan visi pembangunan Provinsi Lampung, yakni Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut menuntut kerja keras, kolaborasi, inovasi, dan integritas seluruh jajaran pemerintah daerah. Menuju Indonesia Emas 2045, Pemprov Lampung menargetkan penguatan struktur ekonomi yang inklusif, peningkatan daya saing industri dan perdagangan, serta pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Pemirsa, Perumbulok Kantor Wilayah Lampung melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar untuk memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga beras serta minyak kita. Sidak dilakukan di pasar tradisional dan retail modern, di antaranya Pasar Pasir Gintung, Toserba Chandra, dan Superindo. Giat ini bertujuan memastikan distribusi berjalan lancar, serta pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia selama Lebaran. Pemimpin wilayah Perumbulok Kanwil Lampung, Rindo Saputra, mengatakan pihaknya turun langsung ke lapangan untuk memastikan stok beras dan minyak kita dalam kondisi aman serta distribusinya berjalan lancar. Bulog memastikan stok nasional dalam kondisi aman
dan distribusi makin dimasifkan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan selama Ramadan dan Lebaran. Dalam sidak tersebut, Bulog Lampung bersama Badan Pangan Nasional juga melakukan pengecekan harga, kualitas produk, serta ketersediaan stok di tingkat pedagang. Rindo menyebutkan stok cadangan beras pemerintah atau CBP di wilayah Lampung saat ini mencapai sekitar 170.000 ton. Angka itu dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran. Selain beras, Bulog juga memastikan penyaluran minyak kita berjalan sesuai ketentuan pemerintah dengan harga yang mengacu pada harga eceran tertinggi. Bulog Lampung juga memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan Satgas Pangan guna mencegah spekulasi harga maupun penimbunan bahan pokok selama Ramadan. Bulog memastikan monitoring akan terus dilakukan hingga pasca Lebaran untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di wilayah Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mulai mempersiapkan pembentukan posko pengaduan tunjangan Hari Raya atau THR bagi para pekerja. Kepala Dinas Disnaker Provinsi Lampung Agus Nompitu mengatakan posko ini bertujuan memastikan perusahaan memenuhi kewajibannya dalam membayarkan THR sesuai ketentuan yang berlaku. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mulai mempersiapkan pembentukan posko pengaduan tunjangan Hari Raya atau THR bagi para pekerja. Kepala Disnaker Provinsi Lampung, Agus Nompitu, mengatakan posko ini bertujuan memastikan perusahaan memenuhi kewajibannya dalam membayarkan THR sesuai ketentuan yang berlaku. Layanan pengaduan nantinya dapat diakses secara langsung di kantor Disnaker maupun secara daring. Namun pelaksanaan posko saat ini masih menunggu surat edaran resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang akan mengatur secara teknik termasuk batas waktu pembayaran THR. Meski demikian, Disnaker Lampung telah memiliki pola pelaksanaan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Biasanya posko pengaduan mulai dibuka 7 hari sebelum Lebaran atau H-7 dan tetap beroperasi hingga setelah Hari Raya. Berkaca dari tahun lalu, sebagian besar pengaduan yang masuk berkaitan dengan keterlambatan pembayaran THR oleh perusahaan. Meski begitu, seluruh persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi yang difasilitasi Disnaker. Pihaknya menegaskan akan terus mengedepankan langkah mediasi guna memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. Disnaker berharap tahun ini seluruh perusahaan di Lampung semakin patuh dalam membayarkan THR sebagai hak pekerja yang wajib dipenuhi setiap tahun. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang lanjut usia berusia 88 tahun, warga Pokon Totokarto, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, ditemukan meninggal dunia setelah tercebur ke dalam sumur di samping rumahnya Selasa dini hari. Korban diketahui bernama Uhe, ia selama ini tinggal bersama cucunya. Peristiwa tragis ini terungkap saat sang cucu hendak menyiapkan makan sahur dan tidak mendapati korban di tempat tidurnya yang berada di dekat dapur. Seorang lanjut usia berusia 88 tahun, warga Pekon Totokarto, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, ditemukan meninggal dunia setelah tercebur ke dalam sumur di samping rumahnya pada Selasa dini hari. Korban diketahui bernama UHE, ia selama ini tinggal bersama cucunya. Peristiwa tragis ini terungkap saat sang cucu hendak menyiapkan makan sahur dan tidak mendapatkan korban di tempat tidurnya yang berada di dekat dapur. Merasa khawatir, cucu korban kemudian meminta bantuan ayahnya yang tinggal persis di sebelah rumah. Keduanya sempat melakukan pencarian di sekitar rumah sebelum akhirnya memeriksa sumur yang berjarak sekitar 15 meter dari kediaman korban. Saat disorot menggunakan senter, tubuh korban terlihat sudah mengapung di dalam sumur sedalam sekitar 12 meter tersebut. Warga bersama aparat kepolisian kemudian mengevakuasi jasad korban menggunakan tali tambang. Kapolsek Sukaharjo AKP Juniko mengatakan hasil pemeriksaan medis tidak menemukan tanda-tanda kekerasan.
Korban diduga meninggal akibat tenggelam dan tidak ditemukan unsur tindak pidana. Keluarga menyebut korban telah lama mengalami gangguan penglihatan. Diduga korban terjatuh tanpa disadari saat berada di sekitar sumur. Pihak keluarga menerima kejadian ini sebagai musibah dan menolak dilakukan autopsi. Dari Pringsewu, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Metro kembali menuai sorotan. Kali ini keluhan datang dari orang tua siswa di SD Negeri 2 Metro Timur yang mempertanyakan kelayakan menu yang diterima anak-anak mereka. Alih-alih memperoleh paket makanan lengkap sesuai daftar menu, siswa hanya menerima 3 butir telur puyuh rebus dan 1 buah apel merah. Program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Metro kembali menuai sorotan. Kali ini keluhan datang dari orang tua siswa di SD Negeri 2 Metro Timur yang mempertanyakan kelayakan menu yang diterima anak-anak mereka. Alih-alih memperoleh paket makanan lengkap sesuai daftar menu, siswa hanya menerima 3 butir telur puyuh rebus dan 1 buah apel merah. Di dalam kotak makan juga disertakan surat permohonan maaf dari pihak SPPG Irik Mulyo. Dalam surat dijelaskan menu seharusnya berisi roti tawar, telur puyuh, keju, dan apel. Namun karena kendala internal dan keterlambatan bahan baku, sebagian menu belum dapat didistribusikan dan dijanjikan akan dilengkapi pada pembagian berikutnya. Kondisi ini memicu kekecewaan orang tua. Pasalnya sebelumnya mereka juga mengeluhkan tidak adanya susu dalam paket makanan. Bahkan disebut hanya dibagikan kepada guru. Salah satu wali murid menilai ada kejanggalan dalam pengelolaan program. Terlebih anggaran MBG disebut mencapai Rp15.000 per siswa. Program MBG sendiri merupakan kebijakan nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak dan menekan angka stunting. Pihak sekolah membenarkan adanya kekurangan menu dan menyebut telah berkoordinasi dengan penyedia. Meski dijanjikan akan dilengkapi, publik ini menanti evaluasi dan pengawasan lebih ketat agar program ini berjalan transparan dan tepat sasaran. Dari Metro, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Cahaya Ramadan, tingkatkan iman di bulan penuh berkah bersama rangkaian program spesial Ramadan di Garuda TV. Update setiap hari di bulan suci, menghadirkan berita terkini dan fakta menarik seputar bulan Ramadan di Laporan 8 Spesial Ramadan. Waktunya mendekatkan diri kepadanya dengan suasana khusyuk ibadah yang penuh berkah dalam siaran langsung salat tarawih dari Makkah. Perpaduan dakwah cerita dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda dalam harmoni Indonesia Spesial Ramadan. Pilihan menu berbuka yang ekonomis tanpa mengurangi cita rasa khusus di bulan Ramadan dalam kuliner tanggal tua. Temukan keteguhan dakwah sahur yang menguatkan hati dan penuh makna. Cahaya Kemenangan menghadirkan dakwah yang lembut dan penuh inspirasi dengan pesan kebaikan yang menguatkan iman. Di Inspir Ramadan hadir membimbing umat menjawab berbagai pertanyaan seputar Islam sepanjang bulan Ramadan dalam Ruang Tanya. Sejarah Islam penuh dengan cerita bermakna dan momen penting Islam selama bulan Ramadan dirangkum dalam 8 fakta pilihan di Klik 8. Perjalanan kepemimpinan yang dibentuk oleh iman ketika kehidupan menuntut keputusan besar dalam spiritual journey. Menunggu waktu berbuka kini semakin berwarna dengan sajian komedi yang hangat dan menghibur. Di Nunggu Bedu, pemberian kecil bisa bermakna besar jika lahir dari keikhlasan dalam orang baik. Spesial Ramadan, nikmati momen spesial perjalanan pulang kampung dengan informasi terbaru seputar arus mudik. Di Waktunya Mudik, Waktunya Balik 2026 menanti keputusan awal Syawal. Sajian informasi tepat dan berwibawa dalam sidang Isbah 1 Syawal 1447 Hijriah. Merayakan kemenangan dengan hikmah disajikan secara lengkap dan penuh makna dalam Salat Id 1 Syawal 1447 Hijriah. Sambut bulan Ramadan penuh cinta dan makna bersama Cahaya Kemenangan hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung,
saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ramadan mengajarkan bahwa menahan lapar hanyalah kebutuhan. Sementara inti dari ibadah ini adalah menundukkan hawa nafsu, membersihkan hati, dan memperbanyak kebaikan kepada sesama. Saya Selamat Riyadi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Sipitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, program pinjaman modal bunga 0% yang digadang-gadang menjadi angin segar bagi pelaku UMKM di Bandar Lampung ternyata belum sepenuhnya ramah di lapangan. Dari sekitar 240 pelaku UMKM yang diajukan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman tanpa bunga, hanya 18 yang dinyatakan lolos verifikasi perbankan. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Bandar Lampung, Riana Apriana, pada Selasa siang. Program pinjaman modal bunga 0% yang digadang-gadang menjadi angin segar bagi pelaku UMKM di Bandar Lampung ternyata belum sepenuhnya ramah di lapangan.
Dari sekitar 240 pelaku UMKM yang diajukan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman tanpa bunga, hanya 18 yang dinyatakan lolos verifikasi perbankan. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Bandar Lampung, Riana Apriana, pada Selasa siang. Artinya lebih dari 200 pelaku usaha belum bisa mengakses program tersebut. Mayoritas pengajuan terkendala hasil pengecekan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK. Selain itu, sejumlah pelaku usaha juga terbentur persoalan administratif, seperti perubahan alamat usaha. Tak hanya itu, persyaratan perbankan yang mewajibkan pemohon tidak memiliki pinjaman aktif di bank lain turut menjadi kendala. Padahal sebagian besar pelaku UMKM sebelumnya telah mengakses kredit usaha rakyat maupun fasilitas pinjaman lainnya. Meski dari sisi usaha dinilai tidak bermasalah, riwayat pinjaman menjadi faktor penentu kelolosan. Pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri telah menyiapkan anggaran sekitar 3 miliar rupiah untuk mendukung program ini. Setiap pelaku usaha bisa mengajukan pinjaman hingga maksimal 50 juta rupiah. Dengan besaran disesuaikan kemampuan usaha dan kapasitas pembayaran. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV, melaporkan. Pemirsa, terdakwa mantan pelaksana tugas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Lampung Selatan, Asri Hadi, dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa terbukti korupsi saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas 1A Tanjung Karang pada Selasa 24 Februari 2026. Jaksa Penuntut Umum Andrian menyatakan bahwa terdakwa Asri Hadi, mantan pelaksana tugas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Lampung Selatan, terbukti secara sah bersalah telah melakukan korupsi dana insentif honorarium anggota Satpol PP Lampung Selatan tahun anggaran 2021-2022 yang menimbulkan kerugian negara senilai 2,8 miliar rupiah. Oleh sebab itu, Jaksa Andrian meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa Asri Hadi dengan hukuman selama 8 tahun penjara, denda 300 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Selain itu juga mewajibkan membayar uang pengganti senilai 1,2 miliar rupiah. Apabila tidak membayar, diganti pidana penjara selama 4 tahun. Mengenai hal-hal yang memberatkan terdakwa telah menyebabkan kerugian negara dan hal-hal yang meringankan terdakwa menyesal perbuatannya dan tidak pernah dihukum. Dijelaskan sebelumnya oleh jaksa bahwa terdakwa menerbitkan surat permintaan pembayaran dana insentif honorarium Polisi Pamong Praja tahun 2021 yang dibayarkan ke tenaga harian lepas sukarela atau THLS dengan double pembayaran. Modus pembayaran dilakukan secara double tersebut dititipkan ke rekening penampungan oleh terpidana Intan Melisa Dona, Kabid Tibum yang telah divonis 6 tahun penjara. Selain Intan Melisa Dona, Agus Miar Lispandi Kasubag Keuangan dan Mahyudin ASN Satuan Polisi Pamong Praja sudah divonis masing-masing 7 tahun penjara. Akibat perbuatan mereka, negara mengalami kerugian senilai 2,8 miliar rupiah. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV, melaporkan. Ya pemirsa, di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, terdapat kandang kambing yang unik dan estetik, bersih, rapi, dan nyaman suasananya. Bahkan lebih mirip penginapan dibanding kandang ternak. Tak heran, tempat ini kerap dijadikan lokasi berkumpul dan melepas penat oleh warga sekitar. Beginilah kandang kambing milik Bumdes di Desa Taman Sari, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Dari luar tampilannya sederhana, namun tertata apik. Memasuki area kandang, pengunjung langsung merasakan suasana yang sejuk dan nyaman. Kandang ini dirancang dengan mengutamakan sirkulasi udara terbuka. Celah antar dinding dibuat lega, atap disesuaikan agar cahaya matahari masuk optimal, dan saluran pembuangan kotoran tertata rapi. Hasilnya hampir tak tercium aroma menyengat yang identik dengan kandang kambing pada umumnya. Lantainya bersih dan kering, pakan tersusun rapi, serta area sekitar bebas dari genangan.
Konsep inilah yang membuat kandang tersebut dijuluki warga sebagai kandang rasa hotel. Bukan hanya menjadi tempat berternak, tetapi juga ruang interaksi dan edukasi. Anak-anak hingga orang dewasa kerap datang untuk melihat langsung aktivitas peternakan yang higienis dan modern. Meski usaha Bundes Taman Sari baru berjalan sekitar 7 bulan, perkembangannya terbilang menjanjikan. Populasi kambing jenis Rambon terus bertambah. Bahkan saat ini kapasitas kandang utama tak lagi mampu menampung seluruh ternak. Sekitar 20 ekor kambing terpaksa dititipkan ke kandang milik warga. Dengan kita bikin kandang yang bersih, anak-anak juga bisa main wisata kambing lah bahasanya. Kita juga ya belajar untuk menyayangi hewan. Kalau mungkin kambing juga seperti manusia begini kan kayaknya nyaman-nyaman gitu. Dan juga untuk buat hiburan. Jadi pulang kerja kayaknya asik banget nih kalau ke kandang. Sementara itu Sandi, salah satu pekerja kandang, mengaku senang bisa terlibat dalam usaha ini. Selain membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, ia juga mendapat pengetahuan baru seperti cara membuat pakan silase, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien. Ya alhamdulillah, semenjak dikasih kepercayaan ngurusin kambing ini, alhamdulillah dari keluarga juga. Dia bisa nyekolahin anak lah. Terus aktivitas yang dilakukan sehari-hari apa, Mas? Ya ke kebun, selama ini ke kebun, nanti pulang dari kebun kita ngarit, nyari rumput gitu. Berat nggak memelihara 60 ekor kambing ini? Ya enggak sih, karena udah biasa ya Pak. Jadi ya alhamdulillah enak-enak aja. Pengelola berharap ada dukungan lebih lanjut dari pemerintah agar inovasi ini dapat berkembang lebih besar. Sebagai langkah konkret membangun ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari Lampung Selatan, Hari Adviansyah, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, realisasi investasi Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 melampaui target. Hingga akhir triwulan 4 2025, nilai investasi tercatat 3,40 triliun rupiah atau 115% dari target 2,64 triliun rupiah. Capaian tersebut menjadi bukti konkret komitmen Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama bersama Wakil Bupati M. Syaiful Anwar dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan berusaha di Lampung Selatan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan Rio Kismara menyampaikan bahwa berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM yang dilansir melalui laman resmi data.bkpm.go.id, target investasi 2025 Lampung Selatan 2,64 triliun berhasil dilampaui dengan realisasi 3.040 triliun. Menurut Rio, komitmen Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dalam menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan menjadi faktor utama meningkatnya minat investor untuk menanamkan modal di Lampung Selatan. Rio menjelaskan promosi investasi juga dilakukan secara aktif dengan strategi jemput bola, termasuk memperkenalkan potensi daerah kepada investor nasional. Fokus utama diarahkan pada pengembangan kota Kalianda dan sekitarnya sebagai wajah ibu kota kabupaten yang akan dibangun menjadi kawasan pariwisata premium. Secara sektoral, realisasi investasi 2025 didominasi sektor listrik, gas dan air, industri makanan, serta perdagangan dan reparasi. Selain itu, potensi industri pengolahan dan sektor hospitality juga terus dipromosikan sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Dengan capaian tersebut, Lampung Selatan tercatat sebagai kabupaten dengan realisasi investasi tertinggi di Provinsi Lampung pada 2025. Meski masih berada di bawah Kota Bandar Lampung yang membukukan nilai investasi sebesar 3.835 triliun. Realisasi investasi tahun 2025 tersebut juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.209 orang. Peningkatan investasi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Ke depan, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menargetkan peningkatan kualitas investasi yang tidak semata berorientasi pada nilai nominal,
tetapi juga pada dampak ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor unggulan daerah, termasuk pengembangan agroeduwisata sebagai program prioritas kepala daerah. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, panik lantaran kepergok. Maling alpukat di wilayah Bandar Agung, Lampung Timur, kabur meninggalkan kendaraannya di lokasi kejadian. Selain motor, pelaku juga meninggalkan sebuah handphone serta 3 karung alpukat curian yang kini tengah didalami pihak kepolisian. Aksi pencurian buah alpukat menggegerkan warga desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Panik kepergok pemilik kebun. Pelaku pun melarikan diri meninggalkan 3 karung alpukat hasil curian, serta kendaraan roda 2 yang digunakan dalam melancarkan aksi pencurian. Sialnya lagi, handphone pelaku juga tertinggal di dalam bagasi motor, sehingga warga dapat dengan jelas melihat wajah pelaku. Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut diserahkan ke kepolisian setempat, guna mengungkap identitas pelaku. Diduga pelaku berjumlah lebih dari 1 orang dan kerap beraksi di wilayah tersebut. Warga berharap dengan sejumlah bukti yang diserahkan ke kepolisian, pelaku dapat segera ditangkap. Ya ada HP, ya komplit, kontaknya juga ada di motor. Nah, coklatnya itu, pokoknya itu di bagasi depan, tengah karung itu. Kalau semuanya itu pokoknya 2,5 karung. Udah dibawa semua itu, BB-nya itu semua, HP, motor, sama barangnya, pokoknya itu dari bawah. Permintaannya, saya itu harus ditangkap itu loh. Masalahnya BB sudah dibawa semua itu sudah lengkap gitu loh. Pasca kejadian tersebut, warga desa Bandar Agung khususnya para petani alpukat kini melakukan penjagaan di kebun masing-masing guna meminimalisir aksi pencurian sebelum panen tiba. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV, Rizwan melaporkan. Ya pemirsa, tidak mempunyai aset lahan fasilitas umum, puluhan masyarakat kampung warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, mematok tanah belakang sekolah dasar negeri untuk persiapan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Hal ini dilakukan agar proses pembangunan koperasi Desa Merah Putih dapat segera dilakukan di kampung halamannya. Puluhan warga masyarakat kampung warga Makmur Jaya melakukan pengukuran dan pemasangan baliho pada tanah belakang sekolah seluas 1.200 meter persegi yang akan digunakan sebagai calon lokasi pembangunan gerai KDMP Kampung Warga Makmur Jaya. Lahan yang dipersiapkan oleh warga masyarakat sebagai calon lokasi pembangunan gerai KDMP itu sebenarnya diklaim merupakan aset sekolah atau Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang. Sejumlah masyarakat meyakini bahwa tanah tersebut merupakan aset pemerintah, kampung atau desa warga Makmur Jaya, yang bisa digunakan untuk membangun fasilitas umum atau pelayanan publik dan kebutuhan kampung lainnya, termasuk untuk pembangunan KDMP. Terlebih menurut masyarakat, pembangunan KDMP itu merupakan program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi desa. Melakukan kegiatan ini, sebagian dari warga Makmur Jaya mengklaim tanah ini karena tanah ini adalah fasilitas umum dari milik warga desa Makmur Jaya dan kebetulan berada di samping sekolahan. Maka kita klaim untuk bisa kita bangun program dari pemerintah KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Intinya itu karena kita sudah tidak punya lagi lahan yang kosong selain dari lahan ini. Untuk itu kami mohon siapapun untuk bisa ikut membantu mewujudkan desa kami seperti desa-desa yang lain memiliki KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Makanya kami semua warga semuanya kompak, kalau tidak terwujud kami akan terus berlanjut, bahkan mungkin semua warga kami akan kerahkan untuk bisa mendapat aset tanah ini. Menurut warga masyarakat, sebelumnya tanah itu telah diajukan oleh masyarakat dan pemerintah kampung untuk calon lokasi pembangunan KDMP dan telah ditinjau oleh pihak Kecamatan Banjar Agung. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan karena terkendala dengan surat dari Dinas Pendidikan setempat. Dengan progres pembangunan Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kampung Warga Makmur Jaya,
Saya sebagai Ketua Koperasi Merah Putih Warga Muarajaya telah berupaya untuk meminta ataupun pinjam pakai lahan di belakang SDN Warga Muarajaya. Ada tanah yang free ataupun tanah kosong yang belum dimanfaatkan oleh pihak sekolah. Kami juga sudah mengirimkan surat 2 kali ke Dinas Pendidikan melalui pihak sekolah dan pihak kecamatan. Dan terakhir kemarin masyarakat kurang lebih 20-30 masyarakat itu pasang banner di lahan tanah di belakang SD. Itu untuk calon pembangunan gedung KDMP. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan Garuda TV, Triyono Akifullah melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Alfi Sahrin, saya Reza Emilia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.